Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia Ngedablus, kembali lagi nih bersama saya Violina Yolanda. Dalam episode kali ini kita akan membahas nih tentang salah satu program inovatif dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasanya disebut dengan MBKM. Nah, MBKM ini sedang menjadi perbincangan hangat nih di kalangan mahasiswa. Banyak juga yang penasaran apa sih sebenarnya MBKM itu, apa saja keuntungannya, dan bagaimana cara mengikuti program ini. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi bersama Kak Raffi nih tentunya. Seorang mahasiswa yang sudah mengikuti program MBKM. Mungkin untuk Kak Raffi bisa menyapa para pendengar setia kami nih. Halo untuk pendengar yang ada di podcast ini. Perkenalkan nama saya Raffi Rosyadi dari Matematika angkatan 2020 Universitas Jember. Wah, ada sapaan nih dari Kak Raffi. Sebelumnya, selamat datang, Raffi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih untuk kita bersharing bersama pada hari ini. Ya, sama-sama. Mungkin di sini saya akan membacakan sedikit biografi dari Kak Raffi ya. Apakah diperbolehkan nih, Kak? Ya, boleh silahkan. Oke. Nah, seperti tadi kata Kak Raffi memiliki nama lengkap yaitu Kak Raffi Rosyadi, SSI. Nah, beliau ini memiliki pengalaman kerja saat waktu kuliah ya, Kak. Magang di Ditjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan di Jember sebagai bagian pengolahan data. Dan juga pernah magang di Bank Syariah Indonesia Jember di bagian student intern dan menjadi asisten praktikum mata kuliah kalkulus dasar di Universitas Jember. Nah, untuk pendidikannya sendiri nih Kak Raffi sangat keren ya, memiliki IPK 3,59 dan mendapatkan predikat cum laude untuk kelulusannya nih. Wah, sangat diapresiasi sekali nih. Dan memiliki pengalaman organisasi UKM Pelita atau yang bisa disebut dengan UKM Penalaran dan Penelitian Universitas Jember dan pernah menjadi Komisi 4 Informasi dan Komunikasi di Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UNED. Dari latar belakang backgroundnya Kak Raffi ini sudah sangat bagus sekali nih. Bagaimana Kak kesibukannya hari ini setelah fresh graduate ini? Oke, kalau untuk kesibukan aku after life graduate, itu alhamdulillah sih udah ada kerjaan saat ini, alhamdulillah. Jadi sebelum wisuda itu sudah mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan di Jakarta. Jadi untuk saat ini kesibukannya hanya ya kerja, kerja dan kerja. Wah, keren sekali ya. Biasanya orang fresh graduate itu lagi mencari pekerjaan, sedangkan Kak Raffi ini sudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Kalau boleh tahu di mana nih Kak pekerjaannya? Kalau untuk pekerjaanku sekarang itu ada di lokasinya di Jakarta Selatan. Kalau kalian tahu mungkin di Tebet itu ada salah satu perusahaan yang memang nggak terlalu besar, tapi itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memulai pengalaman karir saya di sana. Wah, ini kakak perusahaannya kakak cari sendiri atau ada undangan nih dari perusahaannya? Kalau untuk perusahaannya itu saya nyari sendiri sih, karena kan sebagai fresh graduate dan saya juga asalnya dari kuliahnya di Jember dan tiba-tiba lamarnya di Jakarta kan jarang banget itu untuk mendapatkan tawaran kerja. Jadi saya mencari sendiri di eh, job di job portal yang ada di sosial media. Kalau boleh tahu di bagian apa nih Kak, kakak sekarang bekerjanya nih? Kalau untuk saat ini aku ada di posisi sebagai data reporting analyst. Wow, sesuai dengan ini ya keahliannya kakak, senang sekali dengan data analis. Ya, Oke, mungkin alhamdulillah kita, seperti itu. wah, mungkin kita sekarang kembali ke tema kita yaitu tentang MBKM.
Kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak MBKM itu apa sih? Menurut pandangan Kakak? Oke, mungkin ini aku baru pertama kali ya, kalau di saat sebagai mahasiswa itu aku baru mengerti tentang MBKM itu sudah sejak dari semester 2. Jadi semester 2 itu aku sudah menggeluti terkait program MBKM ini, yang di mana MBKM itu baru buka batch pertama. Nah, di situ aku menggeluti program MBKM ini kayak gimana sih untuk persyaratan segala macam. Nah, untuk MBKM ini itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, MBKM ini sebuah program yang bagus menurutku dari Kemendikbudristek yang untuk tujuannya itu mempersiapkan karir kita yang komprehensif untuk mempersiapkan generasi terbaik di Indonesia, itu tujuannya dari MBKM. Nah, untuk singkatnya ini programnya itu banyak, jadi bukan hanya satu aja program MBKM. Jadi ada program dari MBKM itu ada kampus mengajar, magang MSIB, studi independen, terus ada juga pertukaran mahasiswa merdeka, terus ada wirausaha merdeka, dan ada IISMA. Jadi kalau kalian ingin ikut MBKM jangan satu di program aja, bisa mencoba di program lainnya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kakak mengikuti MBKM kan mencari infonya dari ini ya, batch pertama ya. Mungkin kalau boleh tahu MBKM apa saja sih yang Kakak pernah ikuti sama magang-magangnya nih? Oke, kalau untuk MBKM sendiri aku menggeluti MBKM itu, tahu MBKM itu dari batch pertama, tapi aku baru ikut MBKM itu di batch ketiga, yang alhamdulillah waktu itu semester 5 ya. Waktu itu semester 5 aku udah mencemplung di program MBKM dengan mengikuti studi independen MSIB. Hmm. Seperti itu. Jadi untuk studi independen sendiri itu programnya waktu itu masih online. Waktu itu masih online, jadi nggak terlalu keteteran karena juga semester 5 juga di Matematika Universitas Jember itu termasuk udah lowong lah, sudah longgar seperti itu. Jadi saya usahakan ikut MBKM. Terus untuk yang kedua MBKM saya itu saya mengikuti dari fakultas, yang dimana yang tadi sudah disebutkan pengalaman kerja saya sebagai student student intern di BSI Jember. Jadi saya mendaftar magang di fakultas dan alhamdulillahnya lolos di BSI Jember seperti itu. Oke. Terus selama Kakak mengikuti MBKM nih, apa saja sih yang Kakak dapatkan? Untuk selama aku ikut MBKM itu yang pertama studi independen itu saya sangat apa ya, menambahkan ilmu saya. Jadi kan emang semester 5 itu saya udah mentargetkan untuk eh, cemplung di dunia data. Nah, data dan kebetulan saya juga ngambil studi independennya itu di bidang data science. Jadi di semester 5 itu saya sudah menggeluti data science seperti itu. Jadi semester 5 tuh saya mendapatkan ilmu baru yang dimana matematika UNES itu nggak belajar di bidang itu. Jadi saya untuk belajar sendiri yang dibilang studi independen itu belajar sendiri di MBKM. Nah, alhamdulillahnya dari situ saya mendapatkan relasi, mendapatkan jejaring yang profesional, dan bahkan saya juga mendapatkan teman-teman yang memang bisa dibuat untuk lomba. Jadi alhamdulillah setelah ikut MBKM itu saya mempunyai rekan lomba di bidang data dan alhamdulillah pernah juara 2, dan alhamdulillahnya juga kita pernah menjadi semifinalis apa peserta gitu, lupa aku, di tingkat internasional seperti itu. Wow, Jadi keren sekali ya. ya alhamdulillah. Oh, keren sekali prestasi dari kakaknya ini ya, dari berawal dari MBKM, habis itu dapat relasi hingga mengikuti lomba sehingga sampai internasional nih. Em, kan MBKM ini ada yang full, ada yang bisa dibagi dua dengan kuliah ya, Kak. Ya, Nah, Kakak betul. mengikuti yang full atau dibagi dua dengan kuliah nih, Kak? Oke, kalau untuk yang MBKM itu kan saya cerita singkat aja ya ke belakang. Kalau MBKM itu mempunyai kesempatan 2 kali. Jadi setiap mahasiswa
itu memiliki kesempatan yang sama, yaitu mengikuti 2 kali MBKM, program manapun. Nah, jadi, untuk program yang pertama itu yang saya ikutin itu studi independen. Jadi, studi independen ini itu alokasinya itu, daring. Nah, daring ini jadi kita melalui Zoom, yang Zoom meeting dengan live session dengan, mentor-mentor yang keren gitu. Jadi, kita mendapatkan ilmu dari mentor melalui, Zoom meeting seperti itu. Jadi kita, belajar online lah istilahnya seperti itu untuk studi independen. Nah, untuk yang kedua itu saya ikut yang student intern di BSI Jember, yang di mana kalau untuk magang, itu magang sendiri itu harus offline. Nah, jadi saya waktu itu konversi. Waktu itu saya konversi 20 SKS. Dan alhamdulillah karena di semester 6 itu Matematika UNED ada satu mata kuliah wajib ya, yaitu sistem fusi. Jadi, kita anak-anak magang di BSI itu untuk apa namanya ya, koordinasi dan ngelobi ketua jurusan untuk bisa mengikuti mata kuliah tersebut agar nggak ngulang di semester 8 seperti itu. Jadi alhamdulillahnya waktu itu saya full ngambil 23 SKS di semester 6. Wow, keren. Bagaimana nih Kak cara membagi waktu antara perkuliahan sama posisi magang di BSI kan mulai pagi sampai sore ya Kak kalau saya tahu. Itu bagaimana sih cara membagi waktunya? Terus sama membujuk ajurnya nih kok bisa sampai sistem fazinya apa ya? Em, boleh di gimana? Oke. Kalau untuk for information aja ya, kalau untuk di matematika menurutku itu lebih fleksibel karena apalagi ketua jurusan kita itu Pak Kiswara itu orang yang sangat fleksibel dan enak untuk diajak diskusi. Nah, untuk cara saya membagi waktu dengan magang dan kuliah saya di sistem fusi itu saya membagi waktu aja sih dengan menggunakan skala prioritas. Jadi aku selama membuat semua jadwal kegiatanku di semester 6 itu bukan hanya magang dan kuliah aja. Kebetulan waktu itu semester 6 aku ngikut pelatihan dari Kominfo, terus juga aku ikut beberapa aktivitas lomba data dengan anak-anak studi independen. Nah, untuk jadwal kegiatan itu aku masukin ke Google Calendar. Nah, dan setiap harinya itu sebelum aku melakukan aktivitas, itu aku membuat to do list agar aku sendiri juga nggak kebingungan di tengahnya tuh nanti aku bakal ngelakuin apa sih gitu. Jadi untuk aku time manajemenku itu menggunakan skala prioritas saja. Hmm. Berarti untuk kuliahnya sendiri bagaimana Kak? Maksudnya apakah di Senin sampai Jumat atau bagaimana nih untuk sistem fazi sendiri? Untuk sistem fazinya sendiri itu kan kita memiliki 2 kelas ya, jadi ada kelas praktikum sama ada kelas teori. Nah, untuk itu kita ngelobi lagi untuk, karyawannya di BSI gimana baiknya. Nah, alhamdulillah dikasih sama BSI dari kantor itu untuk kuliah di, 2 2 kali kesempatan itu tuh. Kayak misalkan, di hari Rabu itu ada kuliah apa namanya, ada kuliah praktikum Fazi, jadi kita minta izin, ke kantor untuk ikuti kuliah. Nah, alhamdulillahnya itu dibolehin sama BSI Jember. Oke. Ini nih Kak, kita kan sebagai mahasiswa yang sangat sedikit awam dengan MBKM, pasti kan kalau misalnya melihat program MBKM yang sangatlah banyak, itu kan bingung nih Kak. Sama kadang-kadang kita nggak ngerti minat kita tuh apa. Menurut Kakak, bagaimana sih cara untuk memilih program yang sesuai dengan minat, tapi kita nggak tahu minatnya nih, gimana nih Kak? Oke, itu udah hal yang sangat ditemukan di kalangan mahasiswa sih, karena emang kita sebagai mahasiswa kan, apalagi yang masih belum tahu apa-apa, kita juga masih buta hal dalam MBKM atau sebagainya. Nah, itu kalau dari aku sendiri itu lebih baik mencoba semuanya. Bukan maksudnya tuh bukan mencoba hal semua karena bagus semua gitu. Karena emang kita harus coba semua gitu, semua bidang. Jadi kayak misalkan kalian pengennya tuh apa gitu, kalian ngebutuhin itu apa gitu. Kalau misalkan kalian pengen magang tapi insecure, nah, itu kalian bisa coba untuk ikut studi independen dulu.
perluas wawasan dan ilmu kalian terlebih dahulu untuk bisa bersaing dengan universitas-universitas lainnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian minatnya itu suka ngajar atau dari semester 1 itu punya punya siswa private gitu, nah itu kalian bisa ikut kampus mengajar seperti itu. Dan kalau kalian senangnya traveling atau explore budaya lain, itu kalian bisa ikut untuk pertukaran mahasiswa seperti itu. Jadi kalau menurutku kalau misalkan kalian pengen kekeh magang tapi ilmunya belum dapat, ya lebih baik studi independen aja dulu dan baru di kesempatan keduanya itu ikut magang gitu. Oke. Mungkin nih Kak, untuk para pendengar kami ini mengetahui lebih jelas apa aja programnya, boleh Kakak jelaskan nih jenis-jenis program apa aja sih yang MBKM tawarkan kepada mahasiswa seperti kita-kita ini? Oke. Jadi untuk pendengar setia podcast Himatika ini, Ya. untuk MBKM sendiri itu sebenarnya bukan hanya satu yang lagi viral saat ini itu MSIB, itu bukan. Jadi program MBKM itu ada banyak. Yang pertama itu ada kampus mengajar, magang MSIB, studi independen MSIB, terus pertukaran mahasiswa merdeka, terus wirausaha merdeka dan ISMA. Jadi aku mau jelasin secara singkat aja ya untuk program-program ini. Jadi untuk program yang pertama itu ada kampus mengajar. Jadi Kemendikbudristek ini menyediakan wadah bagi mahasiswa seluruh Indonesia, baik PTN maupun PTS yang mencakup menganut dengan kampus merdeka, itu bisa mengikuti kampus mengajar dengan di sekolah-sekolah yang sudah ditempatkan oleh Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memilih, kalau nggak salah itu bisa memilih atau dipilihkan ya. Nah itu selama 6 bulan, selama 1 semester itu kalian ditugaskan untuk mengajar di salah satu sekolah yang ada di Indonesia. Baik itu atau penempatannya itu kalau nggak salah itu ditempatkan deh. Kalau nggak salah ditempatkan tapi nggak jauh dengan domisili universitas gitu. Nah, untuk programnya itu selama 6 bulan, jadi kalian bisa konversi 20 SKS. Tetapi untuk pendengar Himatika ini kan mayoritas mahasiswa Himatika sendiri ya. Nah, untuk matematika sendiri itu alhamdulillah sih kalau aku lihat itu sudah terkonversi 20 SKS. Jadi bagi kalian yang minat dengan kamus mengajar itu bisa diambil ya. Nah, untuk yang kedua itu magang MSIB. Nah, magang MSIB ini itu lebih lebih menarik di mata kalangan mahasiswa seluruh Indonesia karena memang benefit dari magang MSIB ini nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi kalau untuk kalian memang sudah ada ilmu dan pengetahuan dan minat karir kalian, itu kalian bisa langsung ambil magang MSIB. Itu untuk benefitnya itu konversi SKS, terus juga dapat uang saku, terus dapat uang mobilisasi. Jadi kalian kalau uang mobilisasi ini kalian nggak usah takut kalau misalkan kalian dari Jember itu terus kantor kalian dapatnya di Jakarta. Nah itu kalian bakal dapat uang mobilisasi. Jadi untuk uang transport itu kalian gratis. Nah untuk uang saku itu untuk secara offline penuh itu mendapatkan 2,8 juta per bulan. Nah, Wow. untuk kalau misalkan hybrid itu kalau nggak salah 2,4 ya. Terus untuk online yang dulu itu 1,2 seperti itu. Nah, itu makanya lebih menarik dibandingkan program-program lainnya. Nah, untuk studi independen itu kita hanya belajar secara online. Istilahnya bisa dibilang kayak bootcamp. Nah, jadi studi independen ini lebih kita belajar secara online dengan dengan profesional gitu. Terus kan kalau bootcamp itu kan mahal ya. Nah, kalau misalkan ini studi independen itu gratis. Makanya Kemendikbudristek ini menyediakan wadah untuk mahasiswa belajar dan mempersiapkan karir ke depannya. Dan untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini dia pertukaran mahasiswa aja tetapi secara seluruh Indonesia, hanya domestik aja gitu. Jadi pertukarannya itu hanya domestik dan kalau misalkan kita sebagai orang Pulau Jawa itu anak-anak PMM itu tidak boleh
mengambil di sekitaran Jawa. Jadi bisa harus di luar Jawa. Jadi kayak misalkan kita kan di UNED ya. UNED itu kan masih masuk Pulau Jawa. Jadi kita memilih pertukarannya itu nggak boleh kayak kita pengen pertukaran mahasiswa di UGM lah atau di ITB yang lebih top atau di UI. Nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau untuk yang di Jawa ya bisanya di luar Jawa. Kalau misalkan luar Jawa itu bisa kuliah pertukarannya di Pulau Jawa seperti itu. Itu yang perlu dicatat. Terus untuk yang IISMA, IISMA itu sama seperti PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, tapi ini dia pertukarannya itu di luar negeri. Jadi kebanyakan pertukarannya itu ada yang di Singapura, ada yang di Cina, ada yang di US, atau ada yang di Australia seperti itu. Tapi untuk ISMA ini saat ini lagi diviralkan nih kalau nggak salah ya. ISMA ini karena pendanaan ISMA ini outputnya itu masih yang perlu dipertimbangkan lah untuk program ISMA ini. Terus untuk yang terakhir itu ada Wirausaha Merdeka. Nah, bagi kalian yang punya usaha nih, sebagai mahasiswa kan pasti ada salah satunya ada yang punya usaha atau usaha sampingan. Nah, itu kalau misalkan kalian pengen mendapatkan pendanaan usaha kalian, itu kalian bisa ikut banget Wirausaha Merdeka. Jadi kalian bisa berwirausaha seperti itu. Nah, wirausahanya ini itu kalian bisa di universitas lain. Jadi kayak kita di UNED, nah kalian pengen berwirausahanya itu di Poltek Jember. Nah itu bisa. Terus juga atau enggak kalian pengen minatnya itu wirausahanya itu ke IPB. Nah itu IPB juga ada. Maka dari itu di UNED itu ada gedung baru kan, gedung kewirausahaan. Nah gedung kewirausahaan itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa luar yang mengikuti Wirausaha Merdeka seperti itu. Oh, mungkin kita nih dan para pendengar mendapatkan info-info baru ya terkait MBKM dan gedung di Universitas Jember nih. Fungsinya apa? Nah, Ya. waktu MBKM ini kan pasti ada namanya tes ya, Kak. Nah, bagaimana sih mempersiapkan diri kita untuk mengikuti tes-tes supaya kita nih lolos untuk mengikuti MBKM? Oke. Kalau untuk tes mengikuti MBKM itu yang pasti ada. Nah, untuk yang lebih ketatnya itu mengikuti program MBKM itu yang ketat itu di program magang MSIB karena memang itu benefitnya nggak main-main. Dan juga program IISMA juga sama. Terus PMM itu masih bisa dibilang ya lumayan lah, tapi kalian juga harus mempersiapkan seperti itu. Nah, untuk tesnya itu dari Kemendikbud sendiri itu hanya tes kebinekaan. Jadi tes kebinekaan ini tuh kayak tes semacam tes wawasan kebangsaan lah, tes kayak PKN kita gitu, pendidikan kewarganegaraan kita seperti apa, seperti itu. Tapi untuk hal lain itu kayak tes administrasi. Nah, kebetulan administrasi ini juga penting teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikut program MBKM itu yang perlu dipenuhin itu administrasi yang wajibnya seperti CV, terus juga surat rekomendasi, terus juga ada KTP, terus juga ada transkrip nilai, terus juga ada sertifikat pendukung pendukung lainnya seperti itu. Oke. Mungkin selain tes kebangsaan ini, apakah ada seperti tes psikotes gitu, Kak? Atau tes tulis, tes wawancara? Atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan ini urutan tesnya ini seperti apa aja hingga sampai ada pengumuman lolos. Oke, oke. Kalau untuk yang pertama itu saya mau membahas tentang MSIB dulu. Nah, untuk program MSIB ini terutama magang dan studi independen itu dia lebih ketat dan lebih sulit untuk mendapatkannya, untuk lolosnya itu. Karena kalau untuk pengalaman saya, MSIB itu dia banyak tahapan-tahapan seleksinya. Yang pertama itu tahap administrasi. Jadi tahapan pertama ini administrasi, dan yang administrasi ini kalian akan di-screening CV-nya itu dengan HR-nya, dengan human resource-nya. Nah, setelah kalian lolos, misalkan lolos di screening, itu kalian bakal dapat
ada yang technical test dan juga ada yang langsung tes apa namanya ya, tes potensi akademik lah kayak TPA gitu. Jadi kayak ada yang mengadakan langsung technical test atau ada yang mengadakan tes psikotes dan juga ada yang langsung ke tes wawancara. Jadi untuk seleksinya itu setiap perusahaan itu beda-beda teman-teman untuk di MSIB. Jadi ada yang perusahaannya langsung offering, ada yang tiba-tiba eh, cuma wawancara aja terus offering, terus juga ada yang banyak banget tuh tahapannya. Tapi kalau untuk sepengalaman saya yang lolos apa namanya yang pernah sampai interview user itu di Traveloka, Bluebird sama kalau nggak salah itu ada ini Scooters. Nah, itu saya pengalaman saya itu untuk yang di Traveloka itu saya melalui tes screening, CV screening. Itu alhamdulillah saya lolos di CV screening. Nah, setelah itu saya dikabari bahwa itu ada technical test. Nah, technical testnya itu berupa posisi apa yang teman-teman ambil. Karena posisi saya dulu ambilnya di data analis, jadi saya melakukan technical testnya itu berupa dari program Python dan program SQL. Nah, di situ saya dites dan alhamdulillahnya lolos. Nah, dari situ saya masuk ke wawancara interview sama HR. Nah, wawancara interview sama HR, terus HR-nya oke dan lanjut ke eh, interview user. Nah, di interview usernya ini saya gagal gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin emang belum pas aja gitu mungkin di usernya seperti itu. Dan untuk yang di scooters juga sama, ada technical test itu menggunakan SQL, terus juga di Bluebird itu kalau nggak salah itu juga ada tes technical test Python sama SQL dan waktu itu ngebahas tesnya itu tes statistik. Jadi kalau misalkan teman-teman minat dan pengen di posisi data analis atau data scientist itu kalian harus kuat di statistiknya itu seperti itu. Oke. Dan untuk ini lanjut lagi deh. Apa namanya lanjut lagi untuk yang di ISMA ya. Tadi kan Oke. baru MSIB. Nah, untuk ISMA itu kalian harus apa namanya mempersiapkan TOEFL atau Duolingo, Duolingo tes. Nah, itu kalau nggak salah TOEFL-nya itu harus minimal 500 kalau nggak salah ya. Nah, itu setelah lolos dari situ kalian bakal dibikin esai. Nah, bakal dibikin esai, habis dibikin esai itu kalian bakal diinterview. Nah, habis dari interview itu baru kalian bakal ketahuan lolos apa enggaknya. Untuk tahapan ISMA seperti itu. Nah, untuk tahapan kampus mengajar itu kalau nggak salah hanya tes kebinekaan aja ya. Hmm. Terus juga PMM juga sama tes kebinekaan aja. Terus kalau wirausaha juga sama seperti itu. Jadi makanya yang lebih ketat itu di magang MSIB seperti itu. Oke. Dalam mendaftar ini Kak, kan tadi mendaftar itu ada perusahaan yang kita pilih. Nah, apakah kita boleh memilih cabang gitu Kak? Maksudnya tidak satu pilihan saja. Apakah boleh dari lebih dari satu? Dengan batasan berapa nih kira-kira Kak? Untuk program MBKM apa gimana? Iya, untuk mengikuti program MBKM. Kalau untuk program MBKM itu yang tadi aku kasih tahu, program MBKM itu kita mempunyai kesempatan 2 kali mengikuti program MBKM, program manapun itu. Jadi, kita bisa misalkan di semester 5 itu kita pengen ngambil MSIB, itu bisa, terus di semester 6-nya itu kita pengen ngambil MSIB lagi itu nggak apa-apa, tapi ya lebih baik ngambil program lainnya seperti PMM atau yang lainnya seperti itu. Terus untuk kuota sendiri dari magang MSIB atau MSIB-nya itu sendiri, itu dia memiliki kuota 22 posisi. Jadi kalian hanya bisa mengambil 22 posisi di MSIB seperti itu, baik di magang maupun di studi independen itu udah termasuk 22 posisi. Yang untuk kampus mengajar itu kalau nggak salah itu dia ada tiga pilihan sekolah, jadi kalian nanti bakal dikasih tiga pilihan sekolah atau apa namanya apa kalian milih tiga sekolah gitu. Aku kurang ngerti juga sih kalau untuk kampus mengajar. Terus untuk yang PMM itu dia ada
ada 4 pilihan universitas. Nah, itu sama seperti halnya kayak SBM aja sih, kayak SBM kan sekarang ada 4 pilihan kan ya. Nah, untuk PMM juga ada 4 pilihan gitu. Dan juga IISMA juga sama ada 4 pilihan universitas. Dan itu diseleksinya itu berdasarkan urutan pilihannya, seperti itu. Oke, berarti dalam satu kali mendaftar satu semester ini baru dapat boleh mendaftar satu program saja nih Kak? Apa? Ya, ya betul. Jadi 1 semester itu hanya satu, nggak bisa 1 semester itu kita ngambil 2, itu nggak bisa. Kita bukan Ultraman, guys. Oke. Terus berarti untuk persyaratan khusus untuk mengikuti program MBKM ini tergantung dari programnya sendiri sama kalau misalnya kita ingin mengikuti seperti kampus mengajar itu dari sekolahnya juga kayak PNM itu juga dilihat dari universitas sama kalau misalnya ikut magang dilihat dari perusahaannya dari persyaratan khususnya itu. Ya, ya betul. Maka maka dari itu untuk teman-teman pendengar itu kalian bisa lebih explore di sosial media itu sudah banyak banget terkait program-program MBKM seperti itu untuk apa namanya persyaratan-persyaratannya itu apa aja. Oke, mungkin ini Kak, saran dan masukan biar anak-anak nih, sama pendengar setia nih nggak bingung memilih program kayak gimana, atau aku bingung nih, kan apalagi kan di MIPA sendiri apa di jurusan matematika sendiri itu kan banyak mata kuliah wajib gitu kan Kak. Nah terus banyak dari beberapa opini orang tuh kayak, nggak usah deh, nggak usah ikut MBKM, lebih baik mata kuliah wajibnya dulu dikelarin. Nah kan jadi itu banyak asumsi ini kan Kak, banyak asumsi luar yang membuat kita tambah bingung gini kan Kak. Nah itu apa sih Kak saran dari Kakak atau masukan dari Kakak terkait hal itu? Oke. Kalau untuk saran aku untuk pendengar yang lagi dengar ini saat ini itu kalian bisa coba deh ubah pola pikir kalian. Karena apa namanya? Sepengalamanku itu sebagai mahasiswa aktif kesempatan kegiatan sebagai mahasiswa aktif itu lebih besar dibandingkan fresh graduate. Nah, jadi apa salahnya kita untuk mencari pengalaman lebih banyak di sebagai mahasiswa aktif seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih bingung mengikuti program apapun itu, kalian cobain semua. Kalau bisa cobain semua, seriusan. Karena ya memang yang akan dicari after life graduate itu ya pengalaman. Karena kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu tidak punya pengalaman, pengalaman itu tuh bukan pengalaman hanya MBKM aja ya, pengalaman apapun itu kalian bisa cobain semua. Tapi terutama untuk MBKM ini, kita sebagai mahasiswa aktif itu punya privilege seperti itu. Jadi kalian manfaatkan privilege kalian sebagai mahasiswa aktif, yaitu MBKM yang dimana MBKM ini nggak bisa kalau misalkan kalian waktu fresh graduate itu nggak bisa ambil. Jadi jangan disia-siakan untuk mengambil program ini dan jangan ragu untuk memulai seperti itu. Jadi kalian pengen minat gimana itu tentukan dari sekarang. Baik kalian yang semester 2 atau semester 4 sekarang atau yang mau tugas akhir itu jangan khawatir dan jangan takut dan jangan bingung. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa menanyakan ke kakak tingkat kalian yang sudah memiliki pengalaman di program-program yang kalian inginkan seperti itu. Jadi jangan apa namanya jangan merasa sendiri dan jangan merasa bingung lah intinya gitu. Karena dari kakak tingkat juga pasti akan memberikan pengalaman-pengalamannya mereka kepada kalian gitu biar kalian juga tergambarkan program ini tuh seperti apa sih, apakah minat dengan saya atau sesuai dengan saya seperti itu. Dan karena emang dulu saya juga bertanya-tanya gitu kepada kakak tingkat yang mengikuti program MBKM ini. Jadi saya alhamdulillah jadi lebih tahu dan lebih paham gitu untuk passion saya kemana seperti itu. Jadi bakal tergambarkan lah dan bakal pola pikir kalian bakal berubah kalau misalkan kalian sering nanya ke orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Oke, berarti em, menurut Kakak program MBKM ini sangatlah relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini ya? Wah, sangat relevan dan
emang ngebantu banget sih untuk aku untuk mengetahui sekarang yang di posisi kerja ya, seperti itu. Oke, mungkin ini sharing-sharing menuju akhir nih. Mungkin dukungan kakak untuk mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM nih kak, boleh untuk para pendengar kita dukungan kakak supaya mungkin semangat tesnya atau bagaimana nih kak? Oke, kalau untuk, dukungan dari aku sih, ya persiapkan aja, persiapkan lebih matang, itu baik program manapun itu, apalagi program MSIB yang di mana satu posisi aja itu bisa, perbandingannya itu 1 dibanding 100 orang. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian pengen menang, pengen lolos, itu kalian harus mengalahkan 100 orang. Itu gimana caranya kalau misalkan kalian nggak mempersiapkan secara matang. Jadi persiapkan sejak dini, bahkan dari sejak semester 2 pun juga kalian nggak apa-apa. Seperti itu, karena waktu dulu aku juga persiapkan itu dari semester 2 dan aku juga udah mulai magang-magang itu di semester 2 seperti itu. Jadi emang karena udah tahu persaingannya ketat, jadi, aku lebih mencuri start lah lebih awal seperti itu. Jadi, tetap semangat dan juga kalau misalkan kalian nantinya nggak lolos atau yang belum berkesempatan mengikuti MBKM, itu ya jangan patah semangat dan jangan berkecil hati karena program-program sebagai mahasiswa aktif itu sangat banyak di luar, salah satunya itu ada Digital Talent Scholarship dari Kominfo, terus juga ada dari Talent Hub dari Kemnaker, itu banyak sekali untuk, mahasiswa aktif mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah. Jadi, jangan terpaut dengan satu program aja, jadi untuk bisa ekspor lah istilahnya gitu. Jadi ya tetap semangat aja untuk mempersiapkan semuanya dengan baik dan jangan sungkan untuk bertanya dengan kakak tingkat yang, memiliki pengalaman yang kalian pengen, apa namanya, yang pengen kalian daftarkan seperti itu. Oke, berarti kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari nih, harus mencuri start yang banyak. Kalau tadi kan kakak sedikit menyinggung tentang magang, berarti kakak sering mengikuti magang mandiri nih di luar um, program universitas ini. Iya, oke. Ya alhamdulillah jadi kan aku, sebagai angkatan Covid ya, angkatan Covid 2020, itu aku dari semester 2 alhamdulillah udah, memiliki pengalaman kerja magang seperti itu. Dan ya alhamdulillah udah memiliki satu pengalaman kerja tapi bukan di bidang ini ya, bukan di bidang matematika, yaitu saya sebagai sosial media spesialis seperti itu. Dan, saya juga mengikuti yang tadi, sudah disebutkan di CV saya itu ada, magang pengolahan data. Nah, itu saya mengikuti program magang mandiri dari Kementerian Keuangan, seperti itu. Jadi jangan jangan berkecil hati kalau misalkan nanti kalian, gagal atau nggak lolos atau belum berkesempatan mengikuti MBKM, karena program-program sebagai mahasiswa aktif itu banyak di luar sana, seperti itu. Oke, berarti kayak seperti itu kakak sendiri atas nama diri kakak sendiri bukan dari universitas kayak minta tanda tangan di jurusan atau maupun fakultas gitu, ya kak? Oke, kalau untuk yang aku dari semester 2 itu aku dari semester 2 sampai semester 4. Jadi saya, magang sendiri dan universitas itu nggak tahu, fakultas itu nggak tahu, bahkan jurusan pun nggak tahu kalau saya ikut magang seperti itu. Karena memang magang mandiri, jadi, dan alhamdulillahnya perusahaan itu tidak memerlukan, pihak universitas. Jadi, selama berapa tahun ya, selama setahun lebih lah, setahun lebih saya magang, itu tidak ada, berkecimpung dengan, universitas. Dan untuk yang terakhir ini program magang dari Kemenq, kalau misalkan kamu pengen program magang Kemenq itu bisa tanya-tanya lebih lanjut ke aku atau ke yang lebih, berpengalaman seperti itu. Karena emang program magang Kemenq ini lumayan sih menurutku, misalkan kalian nggak lolos magang di fakultas atau magang MSIB, kalian bisa ikut program magangnya Kemenq. Dan waktu itu aku, magangnya itu di KPPN, atau KPP terima di sana dan alhamdulillah jadi aku lebih
pengetahuanku tentang ekonomi, itu kan karena tentang ekonomi dan pajak. Jadi aku menambah ilmu dan wawasan baru tentang ekonomi di Jember, bahkan ekonomi di Indonesia kayak memperhatikan inflasi seperti itu. Jadi saya belajar terkait ekonomi dan bahkan sampai ke tugas akhir saya tentang ekonomi yang ada di Kabupaten Jember. Tuh. Oke. Berarti kita harus banyak mencari info dan jangan berkecil hati untuk mempersiapkan masa depan kita lebih baik ini lewat MBKM atau lewat program manapun itu. Ya. Mungkin untuk sharing-sharingnya cukup sampai di sini karena mungkin waktunya sangat terbatas ya untuk podcastnya juga. Mungkin untuk ingin mendalami tentang mencari info ini. Oke, kalau untuk kalian, kalau kalian pengen nanya-nanya tentang program mahasiswa itu mungkin aku bisa bantu karena memang alhamdulillah aku sedikit banyak mengikuti program-program yang ada di luar sebagai mahasiswa aktif seperti itu. Nah, itu kalian bisa ngubungin aku di Instagram @raffi_rosyadi, i-nya 2 di terakhir, terus atau enggak kalian chat di LinkedIn aku aja, cari Raffi Rosyadi itu langsung ketemu kok. Tuh. Oke. Itu untuk pendengar setia Ngedabrus mungkin bisa langsung dicatat nih media sosialnya dari Kak Raffi. Iya, jangan Oke, lupa di-follow juga ya, teman-teman. oke, siap, siap, siap. Mungkin untuk pendengar setia tuh jangan lupa di-follow nih Instagram sama link IG-nya Kak Raffi. Mungkin cukup sampai di sini saja ya Kak, sharing Ngedabrus